Taib ikhwah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Taib ikhwah, ada satu pertanyaan dari fulan yang tak ingin disebutkan namanya beliau. Beliau bertanya terkait dengan kitab tafsir, ya, hukum memegang kitab tafsir. Jadi pertanyaan seperti ini, ayyuhal ikhwah. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya menyentuh kitab tafsir dalam keadaan berhadas? Nah, dari pertanyaan ini ayyuhal ikhwah, kita dapat ketahui bahwasannya permasalahan fikih ini begitu luas, sehingga banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh fulan yang tak ingin disebutkan namanya. Adapun jawaban dari pertanyaan ini, yakni ada beberapa pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hukum menyentuh kitab tafsir dalam keadaan berhadas. Pendapat pertama menyatakan bahwasannya seseorang yang berhadas dan kemudian dia menyentuh kitab tafsir, maka hukumnya tak mengapa, ya, tidak dilarang hukumnya meskipun dalam keadaan berhadas. Ini adalah pendapat daripada ulama-ulama ahli fikih dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan kemudian salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala di dalam salah satu riwayat yang masyhur dari beliau. Adapun dalil dari pendapat ini adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yani hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala, yang dimana di dalam hadis ini disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada Raja Heraklius, ya, yang dimana isi surat tersebut berisi atau memuat satu ayat Al-Quran, yakni surah Ali Imran ayat 64 pada waktu itu. Maka daripada itu, orang kafir yang ketika dia junub tak mandi, yang ketika dia haid pun tak mandi, ya, tetapi dibolehkan di dalam kisah ini dia boleh menyentuh surat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya yang memuat ayat Al-Quran. Sehingga lebih utama lagi kita sebagai seorang umat muslim, yang dimana kita ketika junub kita mandi, dan kemudian ketika ada seorang wanita yang haid dia mandi, lebih utama lagi kita menyentuh, ya, kitab-kitab yang memuat ayat Al-Quran dalam keadaan berhadas. Maka daripada itu pendapat pertama menyatakan bahwasannya boleh menyentuh kitab tafsir dalam keadaan berhadas. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat kedua menyatakan bahwasannya seseorang yang berhadas dan kemudian dia menyentuh kitab tafsir dalam keadaan berhadas, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan ini adalah pendapat daripada sebagian fuqaha mazhab Hanafi, ya. Mereka berpendapat seperti ini dikarenakan apa? Dikarenakan mereka menyatakan bahwasannya hukum kitab tafsir itu sama seperti Al-Quran, ya, karena dia memuat ayat-ayat Al-Quran, sehingga orang yang berhadas pun dimakruhkan untuk menyentuhnya dalam keadaan berhadas. Ini adalah pendapat kedua. Adapun pendapat ketiga menyatakan bahwasannya tak boleh sama sekali menyentuh ayat Al-Quran, kitab tafsir seperti itu, yang dimana seseorang yang berhadas dilarang menyentuh kitab tafsir dalam keadaan berhadas. Dan ini adalah pendapat daripada sebagian fuqaha mazhab Hanafi, sebagian fuqaha mazhab Maliki, dan kemudian sebagian fuqaha mazhab Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam salah satu riwayat dari beliau. Ya, kenapa kok seperti demikian mereka berpendapat? Mereka berpendapat seperti demikian itu karena hukum kitab tafsir ini sama seperti kitab Al-Quran. Kenapa? Seseorang yang menyentuh Al-Quran itu dilarang dalam Islam. Salah satu pendapat yang jumhur ulama mengambilnya. Sehingga kitab tafsir sama seperti hukumnya Al-Quran. Jadi tidak boleh juga kita menyentuh kitab tafsir dalam keadaan berhadas, sehingga dilarang hukumnya. Ini pendapat yang ketiga. Adapun pendapat yang keempat atau pendapat terakhir daripada ulama, yakni pendapat yang menyatakan bahwasannya dia membedakan antara banyaknya tulisan Al-Quran dan banyaknya tulisan tafsir. Apabila tulisan tafsirnya dia lebih banyak, maka tak mengapa menyentuhnya dalam keadaan berhadas, karena dia bukan lagi Al-Quran apabila tulisan tafsirnya lebih banyak. Namun apabila tulisan ayat Al-Qurannya lebih banyak daripada tulisan tafsirnya, maka dia sama seperti Al-Quran pula hukumnya di kitab tafsir, sehingga tak boleh menyentuhnya dalam keadaan berhadas. Dan ini adalah pendapat daripada sebagian besar fuqaha mazhab Syafi'i, ya. Lalu bingung kita, mau pendapat yang mana kita pakai ini dari 4 pendapat nih? Maka pendapat yang dipilih dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama. Ya, ini pendapat yang menyatakan bahwasannya
kitab tafsir diperbolehkan dipegang dalam keadaan berhadas. Kenapa? Karena dalil mereka lebih kuat yang dipakai, yakni dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Raja Heraklius, dan di dalam surat tersebut terdapat satu ayat Al-Quran, yakni surah Ali Imran ayat 64. Adapun lebih baiknya kita ketika menyentuh kitab tafsir untuk belajar atau menuntut ilmu, hendaknya kita berwudu terlebih dahulu agar kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab.